Hari ini kita masih bisa berjumpa dalam mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Coba tengok dulu yang di bawah kolomnya, mana tahu ada sampah kan? Kita kutip dulu. Kalau merasa bersih kita, iya boleh. Kalau merasa bersih kan kita jadi nyaman belajarnya kan? Ketua kelas mana ini? Ketua kelas mana? Siapa hari ini yang hadir bang? Hadir semua. Oh hadir semua. Saja, marilah kita sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu tentang pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita udah belajar apa? Pengertian akidah Islam. Mata pelajarannya akidah akhlak. Minggu semalam kita udah memasuki pengertian akidah Islam. Coba Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pengertian akidah menurut istilah? Yang kuat kak, coba apa yang depan ini? Adalah keyakinan hati atas sesuatu. Ya, akidah menurut istilah adalah keyakinan hati. Nah, hari ini kita masuk ke hubungan Islam, iman, Islam dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa itu Bu? Yaitu iman, Islam dan ihsan. Jika kita beragama Islam atau Muslim, maka 3 unsur pokok ini harus kita tanamkan dalam
Jadi kita yang beragama Islam, kita hanya patuh dan tunduk hanya kepada Allah. Kalau kita nggak patuh dan tunduk kepada Allah, maka kita termasuk orang yang syirik. Kemudian ihsan. Apa itu ihsan, Bu? Ihsan menurut bahasa artinya berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan secara istilah artinya berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Jadi ihsan itu perbuatan baik, segala perbuatan baik yang dilandasi dengan keikhlasan itu disebut dengan ihsan. Jadi kalau digambarkan itu hubungannya seperti ini. Di lapisan yang paling dalam ada iman. Ini berupa bentuk apa? Kepercayaan hati kita, keyakinan hati kita. Makanya dia ada di paling dalam. Kemudian di lapisan yang kedua ada Islam. Ini berupa ibadahnya. Pertama kita yakin dulu kan, kemudian baru kita melakukan ibadahnya. Kalau ihsan berada di lapisan paling luar. Ihsan ini apa? Perbuatan baik kepada Allah maupun sesamanya. Jadi iman tadi berupa apa? Kepercayaan hati. Kemudian Islam berupa ibadahnya dan dilakukan dengan ihsan. Jadi dari ketiga penjelasan tadi dapat kita ketahui hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau iman itu landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan merupakan apa? Perbuatannya, perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan apa? Iya, kehidupan sehari-hari. Nah, pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kan, misal abang ngaku diri abang itu beriman, tapi di dalam kehidupan sehari-hari abang nggak pernah melakukan kebaikan. Apa itu namanya orang yang beriman? Enggak kan. Jadi kalau orang yang beriman itu kayak mana, Mbak? Rajin sholat, ngaji, iya, rajin sedekah. Terus sama temannya? Baik. Tidak baik. Apa baik-baiknya? Santun sama teman, rajin membantu, gitu ya. Kalau kita mengaku diri kita beriman, kita harus melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Paham kan? Begitu juga sebaliknya, Islam dan ihsan tidak ada artinya di mata Allah apabila tidak dilakukan dengan iman yang benar. Paham? Paham? Coba ibu ulang lagi. Iman sebagai landasan keyakinannya. Sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata yang dilakukan sehari-hari. Nah, begitulah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba Kak, berdiri Kak, biar nampak kawannya. Dengar Bang? Oke, dengerin. Ulang Kak, sekali lagi Kak. Mengapa iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan? Nah, kakak ini bertanya, bagus ya Kak pertanyaannya. Mengapa iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan, Bu? Katanya. Nah, kenapa iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan? Karena memang mereka ini ya saling berhubungan. Nih, iman tadi merupakan dasar keislaman, kan? Dasar keislaman, ya. Terus dari ini kemudian terbentuk melalui ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam apa aja? Rukun Islam apa aja? Rukun Islam. Rukun Islam. Syahadat.
contoh ihsan kepada Allah dan sesama manusia. Contohnya itu berbuat jujur, Bang. Berbuat jujur. Kita yakinin aja, kita berbuat jujur ya kan, seakan-akan Allah itu melihat kita gitu, ya. Pokoknya ihsan ini segala sesuatu perbuatan baik yang dilandasi dengan keikhlasan itu namanya ihsan. Jadi bukan jujur aja sih contohnya, apalagi coba contoh. Perbuatan baik yang dilandasi dengan keikhlasan itu namanya ihsan. Apalagi contohnya? Bersedekah, menolong teman, membantu orang tua itu namanya udah ihsan. Ada lagi mau bertanya? Udah. Coba ibu mau ulang lagi. Ibu suruh yang belakang itu coba kakak itu apa pengertian iman tadi kak? Yang kuat. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Kemudian Islam. Sedangkan secara istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia agar berserah diri, patuh dan tunduk hanya kepada Allah. Kemudian ihsan tadi adalah perbuatan baik. Kalau hubungan iman, Islam dan ihsan kayak mana tadi? Ayo. Kayak mana tadi? Kayak mana tadi? Yang udah dijelaskan. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan dasar keislaman, kemudian terbentuk melalui 5 ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam dan harus dilakukan dengan ihsan. Udah paham kan? Paham. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang hubungan